Setelah kota Jember, balap motor bergengsi di tanah air kembali berlanjut di kota Madiun. Di putaran kedua ini, lapangan Mojopurno bakal menjadi arena terpanas bagi para pembalap memperebutkan posisi teratas di trial game nyali aja nggak cukup. Welcome to Trial Game, sebuah olahraga otomotif bergengsi, keras, dan jantan. Trial Game nyali aja nggak cukup. Ya, saat ini saya Alicia Vita berada di kota Madiun yang merupakan putaran kedua dari kejuaraan Trial Game. Di putaran kedua ini kita akan menyuguhkan panasnya rivalitas ketangguhan para pembalap karena mereka berambisi untuk menjadi juara di kota Madiun ini. Di putaran kedua ini adalah kesempatan para pembalap untuk tampil impresif mengumpulkan poin, memperebutkan tempat teratas di klasemen Trial Game. Aksi saling salip menyalip, atur ritme kecepatan saat menghadapi handicap adalah kuncinya. Salah strategi, pembalap terjatuh pun tak terhindarkan. Nama Denny Orlando, Aris Setio, Wahyu Gareng, Agarian Syah, Cahyo Utomo, dan Toto Didon disinyalir membuat balapan di putaran kedua kian memanas. Selain ketatnya rivalitas di putaran kedua ini, para pembalap juga harus dihadapkan dengan kondisi sirkuit Mojopurno yang cukup sulit. Tekstur tanah yang keras, berdebu, dan hampir 60% tanahnya retak-retak. Lintasan pun didominasi oleh tikungan tajam. Bukan perkara gampang untuk menaklukkan sirkuit ini. Butuh adaptasi mengendalikan motor di trek ini. Dan dibutuhkan setting motor serta pemilihan tipe ban yang tepat untuk lintasan kali ini. Salah strategi, cedera tak terhindarkan. Meskipun kondisi lintasan menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap, tetap keselamatan harus diperhatikan. Fisik yang kuat, fokus, dan waspada memilih jalur adalah kunci keberhasilan menghadapi sirkuit ini. Butuh jam terbang tinggi dan mengenal beragam rintangan saat balapan di trek ini. Ada double stepping dan pembalap juga harus melewati tabletop mobil. Dan yang paling menarik adalah rintangan giant double top. Tentunya ini yang menjadi menarik dari sirkuit Madiun. Para pembalap benar-benar diuji kehebatannya di sirkuit ini. Tak sedikit para pembalap mengalami kesulitan, bahkan terjatuh saat melewati handicap double step jump, giant tabletop, dan twin car jump. Menurut aku sirkuit di Madiun ini susah banget karena treknya pendek-pendek, tanahnya keras, ditambah berlubang dalam-dalam. Untuk sirkuit di Madiun Mojopurno kali ini, tipikal tanahnya keras karena di musim kemarau gini sangat susah sekali dan semua pembalap merasakan betapa susahnya di sirkuit Mojopurno di seri kedua ini. Saya rasa konturnya agak kurang bagus karena selain tanahnya yang berlubang juga licin sekali. Kondisi tanah di sini memang tidak sebaik tahun kemarin dan itu menjadi kendala sendiri buat semua pembalap. Saya kira itu cukup berbahaya untuk semua pembalap. Jadi untuk antisipasi di sirkuit ini kita memang harus lebih jeli memilih jalur maupun melipat handicap. Ada yang menarik di putaran kedua ini. Aris Setio dan Cahyo Utomo yang sempat dilanda cedera di putaran pertama kembali menjadi ancaman besar bagi para crosser di putaran kedua ini. Keduanya berambisi besar untuk menundukkan rival-rivalnya. Saya berusaha buat nyembuhin ini, tapi masih agak lumayan sakit. Harapan saya seri 2 di Madiun ini main yang terbaik. Yang seri kemarin di Jember saya mengalami cedera, patah kaki, tapi saya akan tetap bermain semaksimal mungkin di seri kedua ini, tetap bermain gaspol.
Hal serupa juga dirasakan saat Aga Riansyah melakoni perlawanan sengit dengan pembalap senior Wahyu Gareng Wijayanto. Persiapan khusus saya di seri trail game kali ini adalah mempersiapkan mental tentunya pertama, karena lawan saya adalah tidak mudah seperti Wahyu Gareng. Tentunya membuat saya untuk termotivasi dan semakin percaya diri. Saya harus mati-matian untuk mengeber motor dan lawan saya juga tidak enteng karena Aga juga pembalap nasional yang punya talenta bermain motor yang sangat indah. Jadi hanya track all out aja yang nanti akan siapa yang beruntung yang akan menang untuk di heat 3 dan heat 4. Wahyu Gareng, gue bakal nalukin lo di final race. Kamu boleh muda tapi aku nggak mau kalah, awas kamu aja. Persaingan yang ketat memicu para crosser untuk berjuang sekuat tenaga demi mendapatkan poin sempurna di seri kedua ini. Lantas bagaimana panasnya persaingan antar para pembalap ini? So stay tune terus di Trial Game, nyali aja gak cukup. This is time, balapan yang paling bergengsi di kelas Free for All. Kira-kira siapakah yang pantas keluar menjadi juara di kelas ini? Pertarungan di kelas Free for All yang syarat akan gengsi, harga diri, dan penuh drama dimulai. Di putaran kedua ini, pertarungan sengit di kelas Free for All mempertemukan murid versus guru, yakni Aris Setio berhadapan dengan pembalap senior Denny Orlando. Tidak semudah mengembalikan telapak tangan saat menghadapi pembalap senior sekelas Denny Orlando. Menikung cepat di tikungan wajib dilakukan Aris Setio untuk menyaingi rivalnya. Mental, fisik, dan memaksimalkan performa mesin harus diperhatikan olehnya untuk menghadapi sang seteru, Denny Orlando. Orlando itu guru saya mulai tahun 2003 sampai 2007 dulu ikut Orlando, sampai saya senior, sampai bisa balap gini, dan bisa juara nasional di seri apapun itu berkat Orlando. Insya Allah saya bisa mengalahkan Denny Orlando. Untuk persiapan saya untuk heat ketiga ini memang saya mempersiapkan ada poin-poin tertentu di sirkuit ini yang harus saya perbaiki. Saya akan tampil sebaik mungkin untuk bisa mengalahkan Aris di seri kedua di Madiun ini.
Ya, seperti kita lihat sekarang, dua pembalap yang berasal dari dua generasi, guru versus murid. Ya betul, selain guru versus murid, keduanya merupakan pembalap yang memiliki segudang prestasi. Dan race pun dimulai, keduanya langsung menancap gas. Di tikungan pertama, Denny Orlando memimpin balapan. Buat informasi aja bro, Denny Orlando ini adalah juara 5 kali trial game berturut-turut dari 2008 sampai 2012. Oh, tapi Aris meladeni perlawanan sang gurunya bro. Di Twin Car Jam, keduanya terlihat sangat sengit. Aris sementara mengungguli balapan ini. Keduanya merupakan dua besar peraih waktu terbaik di kota ini. Yap, merupakan dua besar peraih waktu terbaik di kota ini. Dan dengan pengalamannya, Denny Orlando ingin membuktikan ketangguhan di hadapan sang murid. Denny Orlando, pemilik julukan The Man of Steel Trial Game ini, mencoba mengejar ketertinggalannya. Oh, keduanya tampak saling salib penyalip bro. Aris Tio, peraih juara umum Grade A 125cc di motor Rider Power Cross, tampaknya tak mau mengalah bro. Aris Tio kembali memimpin, namun di tikungan ini Denny Orlando mampu menyalip sang murid di awal lap kedua. Gagal meraih poin di putaran pertama memicu semangat Aris untuk memenangi balapan kali ini. Mari kita lihat apakah di tikungan ini Aris mampu mengejar. Aris Setio berhasil terbang tinggi bro dan menaklukkan Giant Tabletop. Dia langsung menarik gas di trek lurus keduanya bro. Dan kini Denny Orlando sudah memasuki handicap double step jam. Persaingan sengit keduanya semakin terlihat. Keduanya kembali terlibat dalam aksi salib penyalip. Sebentar lagi keduanya akan memasuki tikungan terakhir. Siapakah yang mampu mencapai garis finish lebih dahulu? Dan ternyata Aris Tio mencatatkan namanya sebagai pemenang dengan meninggalkan Denny Orlando dengan selisih waktu yang sangat tipis. Selamat kepada Aris Setio atas kemenangannya di race kali ini. Kandas meraih poin di putaran pertama akibat cedera, memacu semangat Aris Setio untuk bertarung lebih ekstra. Alhasil, pembalap asal Kediri ini pun sukses menyentuh garis finish pertama, meninggalkan sang jawara trial game 5 kali berturut-turut, Denny Orlando. Ya, waktu di kelas FFA tadi kamu bertarung dengan Denny Orlando. Tadi sangat sengit dan sangat tipis sekali perbedaan waktunya. Perbedaannya ya sangat tipis, mungkin harus lebih tenang lagi kalau berhadapan dengan Om Denny Orlando itu. Oke, thank you ya Aris ya. Dengan raihan poin sempurna di kelas free for all dan campuran open, Aris Setio sukses mengukuhkan dirinya menjadi kampiun, jawara umum putaran kedua di Kota Madiun. Atraksi melewati handicap di sirkuit memang ahlinya bagi para pembalap. Namun apa jadinya jika mereka ditantang balapan sambil memecahkan balon? Daripada penasaran, langsung aja kita lihat. Ini ya. Ya, betul.
Pembalap Johan Irawan dan Wahyu Gareng ditantang dalam game seru yang bertajuk Trial Game Challenge. Mereka harus memecahkan balon berisi air yang berada di handicap yang sudah ditentukan. Siapa yang berhasil memecahkan balon terbanyak dan mencatatkan waktu tercepat, ialah pemenangnya. Dan yang kalah, salah satu timnya harus menerima hukuman. Here we go, Balon Crash. Nama Wahyu Gareng berhasil menyudahi perlawanan Johan Irawan di Trial Game Challenge ini. Congratulations for the winner. Dan yang kalah, salah satu timnya harus menerima hukuman. Seperti janji Alicia sebelumnya, sesaat lagi kita akan menyaksikan kejadian-kejadian seru di semua kelas. Kira-kira siapakah yang berhak mendapatkan titel top 5? Ini dia. Masing-masing kelas Minimoto campuran open dan free for all telah kita saksikan bersama. Lantas seperti apa raihan poin dari masing-masing rider di klasemen sementara? Itu dia hasil klasemen sementara yang diraih oleh para rider. Nama Aris Setio yang akhirnya keluar sebagai juara umum di seri trial game di Kota Madiun ini. Selamat kepada pemenang. Dan bagi Anda pecinta trial game yang ingin mendapatkan hadiah uang, langsung aja kunjungi website di www.trialgame.id. Tak terasa sudah 30 menit berlalu, itu artinya waktunya saya Alicia Vita untuk pamit undur diri dari seri trial game di Kota Madiun ini. Trial game nyali aja, gak cukup.